Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Degia Fauzia Azhari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transplanter serta pengujiannya. Nah, untuk transplanter sendiri merupakan suatu alat tanam bibit padi setelah semai yang digunakan dengan mesin pada lahan atau area sawah tertentu. Dengan persyaratan menggunakan alat mesin ini, yang pertama kondisi lahannya itu harus macak-macak dan tidak boleh banyak air. Yang kedua itu ada pengoperasian mesin yang harus cepat. Nah, yang ketiga adalah persiapan tanam, yang dimana bibit padi hasil persemaian ini telah berumur 15 sampai 20 hari. Nah, selanjutnya ada tujuan dari transplanter ini. Yang pertama ini adalah untuk mempercepat proses penanaman. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi yang harus tepat. Yang ketiga adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan jarak kedalaman yang seragam. Nah, dengan adanya alat mesin transplanter ini, maka untuk mengoptimalkan produktivitas komoditi padi secara optimal, karena dapat menggantikan tenaga manusia dari satu mesin ini dibandingkan dengan 25 manusia atau 25 pekerja. Nah, untuk prinsip kerja pada mesin tanam padi ini. Nah, untuk prinsip kerjanya ialah mesin yang digunakan untuk tanam padi ini, bibit padi hasil semai di lahan sawah dengan cara menancapkan bibit padi ke dalam tanah sawah menggunakan garpu penanam atau picker secara teratur dengan gerak jalan atau roda mesin. Nah, garpu penanaman akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam jarak 4 baris antara jalur dengan ukuran 30 cm. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara untuk mengoperasikan mesin transplanter agar si operator ini lebih aman, yaitu perlu diperhatikannya melalui standar operasional prosedur K3. Nah, tentang pengoperasian transplanter. Yang pertama adalah kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan tenang. Yang kedua adalah kondisi lingkungan dengan keadaan baik dan tidak sedang mengalami cuaca buruk. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan dari mesin transplanter itu sendiri. Yang keempat ialah ada perawatan alat pada transplanter itu sendiri. Nah, bagaimana sih pengoperasian transplanter ini? Nah, pada pengoperasian mesin tanam padi terdapat 3. Yang pertama, menghidupkan dan mematikan mesin. Yang kedua adalah menjalankan dan menghentikan mesin tanam padi. Yang ketiga adalah membelokkan jalannya mesin tanam padi atau mesin transplanter. Nah, untuk selanjutnya adalah pengecekan mesin tanam padi sebelum dikendalikan. Yang pertama adalah periksa bahan bakar pada tangki bahan bakar. Nah, transplanter ini menggunakan bahan bakar yang berupa bensin. Yang kedua adalah periksa kembali oli dan transmisi serta kebocoran yang terjadi pada alat ini. Yang ketiga adalah periksa kelengkapan peralatan seperti bibit, bahan bakar, oli, dan suku cadang. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi dari transplanter. Nah, ada beberapa tipe alat tanam diantaranya. Yang pertama ini ada tipe dorong. Nah, yang kedua ini ada tipe riding type. Ini riding type dan ini tipe dorong. Nah, untuk tipe dorong ini operator ikut berjalan secara perlahan tepat di belakang mesin penanam sambil mengarahkan kerapihan penanaman di suatu area persawahan. Nah, untuk persediaan padi dapat diletakkan pada area
rak yang telah tersedia pada alat tanam tersebut, sehingga bila kekurangan pada tray penanam padi langsung disisihkan. Nah, untuk penanaman dapat dilakukan oleh satu orang operator, namun dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh satu orang lagi untuk membantu pada pengisian bibit dalam tray ini. Nah, untuk tipe rice transplanter ini dibagi atas dua, yang dibedakan atas sistem tanamnya, yaitu sistem tegel dan sistem jejer legowo. Nah, kapasitas pengerjaannya ini yaitu 6 jam per hektar. Nah, bedanya dari tegel dan jejer legowo ini hanya dari baris tanamnya saja. Nah, yang kedua ini ada tipe mengendarai. Nah, sistem ini pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan sistem yang walking type, yang dimana membedakannya hanyalah operator ini dapat mengendarai mesin tanam seperti layaknya sebuah kendaraan mini. Nah, sehingga dapat memudahkan dan meringankan si operator ini tanpa harus berjalan. Nah, kapasitas pada tipe mengendarai ini besar dan cepat, hampir 2 jam per hektar. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dari transplanter ini. Yang pertama adalah rangka, yang kedua adalah porosnya, yang ketiga adalah roda meja penampang, kemudian ada penancap padi dan handle. Yang selanjutnya untuk komponen standar ini dari motor bensin 5,5 PK, resude, sprocket, kopling, couple gear dan single gear, kemudian ada bearing, kemudian ada rantai dan connecting, kemudian ada pegas, mur dan baut. Nah, untuk bagaimana sih cara menghidupkan dari transplanter ini? Nah, yang pertama ini mesin dalam keadaan netral dulu. Nah, setelah itu mesin dinyalakan menggunakan starter. Nah, starternya ini ditarik, kemudian selanjutnya adalah transplanter ini diatur pengaturannya pada tuas gas, kemudian tuas penyetel jarak tanamnya, kemudian ada tuas penyetel jumlah bibitnya, ada tuas penyetel kedalaman tanamnya, kemudian ada tuas penerseling dan tuas operasional. Nah, dari tuas-tuas ini dikendalikan sesuai dengan kebutuhan pada petani yang akan dipergunakan di lahan sawah. Nah, yang selanjutnya ada proses kerja. Nah, proses kerja dari transplanter ini adalah mekanisme kerja yang dimana hasil persemaian bibit ini yang berumur bibit padi 15-20 hari akan diletakkan di rak bibit. Kemudian yang pertama adalah engine melakukan proses pembakaran dengan meneruskan ke sistem transmisi ke gerak maju mesin dengan gerak maju penanam bibit. Nah, kemudian diatur melalui transmisi ada 3 buah poros transmisi. Yang poros pertama yaitu menghubungkan ke gearbox utama, dan poros yang kedua adalah poros tipe double screw untuk mengatur lengan dengan adanya gearbox planting dan planting arm. Yang pertama ini adalah gearbox transmisi utama. Nah, gearbox ini untuk menghubungkan ke bagian sandling tray untuk menggeserkan tray tersebut ke arah kanan dan ke kiri menggunakan gear ini agar bibit tersebut dapat ke bawah dan diambil menggunakan planting arm. Kemudian gearbox transmisi utama akan mentransferkan ke poros yang akan terhubung ke gearbox planter. Nah, gearbox planternya berada di sini. Yang selanjutnya adalah gearbox planting, yang dimana mekanisme ini adalah arah putar sprocket dan arah speed pada poros transmisinya itu harus seragam, sehingga dimana poros bagian kanan dan kirinya harus seragam dengan perputaran lengan tanamnya itu untuk menghasilkan baris tanam yang sama. Nah, pada komponen yang berada pada gearbox planter ini adalah cover, sprocket, beserta porosnya dan beberapa buah baut, rantai serta pengunci rantai, tension, kemudian untuk tension ini mengencangkan rantai agar tidak kendor. Nah, pada gearbox ini
akan terpasang planting arm yang dihubungkan oleh dua poros yang disebut poros double screw. Maka akan terjadi putaran pada cam dan band lancer. Nah, jika band lancer ini berada pada posisi atas, maka band itu akan mengambil bibit dari tray tanam, kemudian fingernya itu akan berfungsi untuk mengambil padi dari band dan untuk menancapkannya ke dalam tanah. Mengapa sih proses pada band dan finger ini berputar dengan cepat? Karena di dalam planting armnya itu tersebut terdapat pengukit cam sehingga mendapatkan gaya pegas, yang dimana gaya tarik atau gaya tekan yang ditimbulkan oleh pegas ini direnggangkan tetapi tidak berbalik kembali dan tidak merusak komponen lainnya. Nah, komponen yang terdapat pada planting arm ini ialah per. Maka dengan perputaran yang sangat cepat, tidak mengalami gaya gesek atau yang tinggi di dalam planting arm. Kemudian komponen pada planting arm ini adalah pen pengunci, mur baut, mur plastik dan plastik bushing, kemudian ada cam pengungkit dan lain-lainnya. Nah, kadang petani ini jarang memperhatikan pada planting arm ini, yaitu dengan perawatannya. Nah, untuk perawatannya menggunakan pelumasan muk, yang dimana untuk menghindari keausan serta mekanismenya agar berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah sel dekat garpu planting arm ini, dimana fungsi ini tuh untuk penahan pada garpu ketika finger fan itu menancap, maka tidak ada lumpur yang masuk ke sistem mekanisme planting arm. Nah, itu adalah mekanisme dari mesin transplanter. Yang selanjutnya ada proses pengujian hingga ke tahap SNI. Nah, untuk memastikan tahap pengujian yang dimana pabrik atau perusahaan alat transplanter ini akan mengkonfirmasi terhadap balai atau lembaga yaitu BPP Mektan dengan mengacu terhadap SNI 8701 mengenai transplanter. Yang dimana ada yang pertama ada deskripsi mengenai tahapan pengujian sampai SNI. Nah, deskripsi teknis yang dimana untuk penjelasan umum alat, kemudian bagian-bagiannya, fungsinya, ada info speknya seperti motor, sistem transmisi, sistem kendali, kemudian kapasitas tangki. Yang kedua ini ada uji verifikasi yang mengenai tentang dimensi dan skema spesifikasi. Yang ketiga ini uji unjuk kerja tentang kualitas penanaman menggunakan KLE dan KLT, jarak antar baris, jarak alur tanam, dan tinggi bibit, kemudian sudut kerja dan jumlah lubang yang kosong, kemudian jumlah tanaman yang menancap. Kemudian ada uji beban berkesinambungan, mengetahui bahwa pada proses penanaman ini atau pekerjaan alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kelima ada uji kesesuaian yang dimana dengan perbedaan ketinggian genangan dengan lahan yang macak-macak ini masih bisa dipergunakan atau tidak. Dan terakhir adalah uji pelayanan, yang dimana uji pelayanan pada transplanter ini mengacu pada uji kebisingan dan uji kelayakan operator. Nah, setelah mengetahui alat tersebut, mengalami pengujian alat tersebut, maka syarat yang selanjutnya BPP Mektan akan mengajukan test report, yang dimana test report ini mengacu kepada apakah alat transplanter ini sesuai dengan kondisi atau kan nanti di transplanter ini itu ada katalog. Nah, katalog ini terdapat uji-uji yang dilakukan atau kesesuaian pada alat ini. Nah, apakah alat tersebut ini pas atau cocok digunakan pada pengerjaannya hingga siap untuk layak jual. Kemudian jika tidak, maka akan kembali kepada proses desainnya itu sendiri. Nah, berikut video mengenai tentang teknis transplanter, kemudian ada pengujian transplanter. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.